This is madness. Absolute madness. And Roy, the genius. Our Roman drama, and he was our greatest warrior. For me, he's the player I most admire of the ones I've played with. I've learned so much from him, and he's been a fantastic leader. I haven't really got too much to say. I would just like to thank, first of all, the fans for showing up. United fans and Celtic, thank you. I'd like to thank the players. I know it's been a long season and probably this is the last thing they needed, but I do appreciate it. United and Celtic, thanks very much. Setting it up here for Roy Keane! Brilliant! Captain Marvel strikes again. Here's Roy Keane. Four! See you later. Right, come on, a nice guy. Roy Keane always has your back. Whatever happens, he's always supported you and has continued to do so. Does that mean a lot to you? As I mentioned many times, Roy Keane for me was my best captain ever. Sir Alex Ferguson dalam autobiografi pertamanya, Managing My Life, bercerita tentang salah satu part terbaik dalam hidupnya, yaitu bisa bekerja sama dengan pemain seperti Roy Keane. Fergie mengatakan kalau Roy Keane menjadi sosok yang bisa menginspirasi pemain di sekitarnya. Keane juga menjadi sosok yang dihormati pemain lain. Bahkan Sir Alex Ferguson sendiri merasa sangat terhormat karena pernah melatih Roy Keane. Aku merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dengan pemain seperti dia. Fergie merasa bahwa Keane adalah pemain yang punya karakter mirip dengannya. Keane disebut punya ambisi besar dalam sepak bola dan selalu menjadikan kemenangan sebagai kebutuhan bukan lagi keinginan. Ia bekerja keras dalam setiap helai rumput yang diinjak. Ia selalu berkompetisi seolah-olah ia siap mati karena kelelahan daripada harus menelan kekalahan. Ia benar-benar menginspirasi semua orang. Ucap Fergie tentang Roy Keane. Roy Keane lahir dari keluarga kelas pekerja pada tahun 1971. Sedari kecil, karakternya yang keras membuat Roy Keane selalu ingin menonjol dari yang lainnya. Kebetulan, hobi terbesarnya adalah bermain sepak bola. Maka ketika ia bermain dengan teman sebayanya, selalu ada perjuangan keras dalam setiap pergerakan yang dilakukan. Roy Keane kecil selalu menganggap kemenangan sebagai hal wajib. Bahkan dalam permainan sederhana sekalipun, ia menolak untuk mengakui kehebatan lawan. Di usia 10 tahun, Roy Keane sudah bergabung dengan Akademi Rockmount, sebuah tempat pelatihan sepak bola yang berada tak jauh dari rumahnya. Sebagai informasi, sembari melatih skill sepak bolanya dengan Rockmount, Keane juga rutin mengikuti latihan tinju. Dia sudah menekuni olahraga itu sejak usia 9 tahun. Bahkan dengan karakter keras yang dimilikinya, Keane kerap mengikuti turnamen tinju. Tak jarang, dia pulang dengan membawa medali juara. Namun pada akhirnya, sepak bola menjadi olahraga yang benar-benar ia tekuni. Keane mengaku sangat menggemari Glasgow Celtic dan Tottenham Hotspur. Ia sangat senang saat melihat pemain seperti Liam Brady dan Glenn Hoddle tampil di atas lapangan. Akan tetapi, Keane juga tak menampik fakta kalau dia sangat terkesan dengan permainan legenda Manchester United Brian Robson. Sejak kecil, Keane punya mimpi yang sangat besar. Dia sangat ingin menjadi pesepak bola profesional dan memenangkan banyak hal seperti pemain-pemain idolanya. Sewaktu kecil, Keane sering disebut sebagai bocah yang punya bakat sepak bola. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain paling menjanjikan Akademi Rockmount di tahun pertamanya bergabung. Namun satu hal yang sering membuatnya menjadi sorotan adalah Keane kerap berkelahi dengan teman-temannya. Beruntung, sang pelatih bisa meredam emosi Keane kecil supaya lebih fokus berlatih sepak bola ketimbang harus menghabiskan energi dengan berkelahi. Perjuangan Roy Keane kecil untuk bisa menembus level profesional tidaklah main-main. Meski punya mental baja, Keane punya bentuk tubuh yang cenderung kecil. Hal itu membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari orang lain. Di usia 14 tahun, Roy Keane pernah ditolak oleh pencari bakat Irlandia, Ronan Skelly. Ia mengatakan kalau Keane punya tubuh yang terlalu kecil, sehingga dianggap sulit untuk bisa berkembang ke level selanjutnya. Selain itu, Keane juga rutin mengikuti uji coba dengan klub-klub Inggris.
Namun lagi-lagi ia kembali mendapat penolakan dari masing-masing klub. Sempat kesulitan mencari klub, Roy Keane kemudian mengisi hari-harinya dengan bekerja. Di waktu senggang, ia masih menyempatkan diri untuk bermain sepak bola di akhir pekan. Hingga tepat pada tahun 1989, Roy Keane menandatangani kontrak dengan klub semi-profesional Irlandia, Cop Ramblers. Mujur bagi Keane, perkembangannya sebagai pemain sepak bola terlihat sangat pesat. Dia rutin mengikuti pertandingan yang dijalani tim hingga membuatnya mulai mendapat perhatian dari tim-tim Inggris. Saat itu, Nottingham Forest menjadi tim yang mengakui bakat hebat Roy Keane. Pemain yang terkenal tanpa kompromi itu membuat tim seperti Nottingham Forest bersedia mengeluarkan dana sebesar 47.000 pounds untuk merekrutnya. Tepat pada tahun 1990, Roy Keane resmi memperkenalkan diri di persepak bolaan Inggris. Tempat di mana dia akan menjadi legenda dan tempat di mana menurut mantan manajernya di Cop Ramblers, Keane pernah ditolak oleh sebanyak 92 tim di sana. Mulanya, bergabung dengan Nottingham Forest menjadi sesuatu yang cukup rumit bagi Keane. Meski karakternya terkenal keras, ia seringkali rindu dengan keluarganya. Malahan, Keane kerap meminta cuti untuk bisa mengunjungi keluarganya di Irlandia. Saat itu, Roy Keane merasa sangat berterima kasih atas kemurahan hati Brian Clough yang telah memahami situasinya. Hal itu membuat Roy Keane kemudian bisa mudah beradaptasi dan menampilkan permainan terbaik. Berperan sebagai gelandang box-to-box di City Ground, Roy Keane tampil semakin kuat dan garang. Ia tercatat memainkan sebanyak 114 laga selama periode 3 tahunnya di tim tersebut. Ia bahkan menunjukkan ketajamannya dalam menjebol gawang lawan dengan catatan 22 gol. Saat bergabung dengan Nottingham Forest, Roy Keane terus meningkatkan reputasinya sebagai pemain jempolan. Dia bahkan mulai dikenal sebagai pelari yang tak kenal lelah dan siap menghancurkan siapapun yang coba menghadang. Roy Keane berkembang menjadi gelandang box-to-box yang sangat ulet. Dia selalu bersungguh-sungguh saat bermain dan benar-benar tangguh dalam menghalau serangan lawan. Untuk memberi sedikit gambaran tentang perjuangan keras Roy Keane dalam membangun reputasi di Nottingham Forest, dia bercerita kalau ia pernah dipukul oleh pelatih Brian Clough di ruang ganti karena melakukan kesalahan fatal yang berujung gol. Namun Keane sama sekali tidak merasa kesal dengan pelatihnya itu. Yang ada, Keane justru merasa bersyukur karena berkat didikan Brian Clough, ia tumbuh menjadi pemain bermental pemenang. Bahkan persis seperti yang sempat disampaikan oleh Sir Alex Ferguson, Roy Keane selalu berpikir bahwa kemenangan adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi keinginan. Pada musim 1992-93, Roy Keane terpilih sebagai pemain terbaik Nottingham Forest versi penggemar. Dia benar-benar menjadi pemain penting klub dan segera menjadi komoditi terpanas di persepak bolaan Inggris. Nama Roy Keane terus diperbincangkan hingga membuat tim kuat saat itu, Blackburn Rovers, melakukan pendekatan dengan sang pemain. Melalui sang pelatih, Kenny Dalglish, Blackburn Rovers rela melakukan apapun agar bisa mendapatkan Roy Keane. Bahkan mereka menjanjikan gaji yang besar apabila Keane mau bergabung. Dalam situasi tersebut, Nottingham Forest sempat merasa terusik. Bahkan manajer Brian Clough berujar kalau Keane adalah bocah yang rakus. Akan tetapi, Clough kembali berkata kalau sekalipun ia kehilangan Roy Keane, itu sama sekali tidak merugikan Nottingham Forest. Setelah dilakukan proses negosiasi yang cukup alot, Roy Keane akhirnya bersedia bergabung dengan Blackburn Rovers. Namun apes bagi klub tersebut, terdapat dokumen yang belum bisa dilengkapi. Dikatakan bahwa saat itu di hari Sabtu, kantor sudah dikunci dan Kenny Dalglish segera menelpon Roy Keane kalau dokumen akan diselesaikan pada hari Senin. Di tengah situasi tersebut, Sir Alex Ferguson yang diam-diam mengagumi Roy Keane ikut melakukan pergerakan. Ia langsung menelpon Keane dengan mengatakan kalau sang pemain bisa mendapatkan apapun di MU termasuk gaji besar yang dijanjikan Blackburn. Setelah menimbang banyak hal, Roy Keane akhirnya bersedia bergabung dengan Manchester United yang baru saja memenangkan liga dengan biaya 3,75 juta pounds. Padahal saat itu, Blackburn Rovers sudah menyiapkan dana sebesar 4 juta pounds untuk memboyong sang pemain. Meski kecewa, Kenny Dalglish akhirnya lebih memilih untuk menerima keputusan Roy Keane.
Toh pada tahun 2006 silam, ia mengakui kesuksesan besar yang dilakukan Kane di tim sekelas Manchester United. Kami hampir saja merekrut Roy, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Manchester United. Aku kira keputusannya terbukti benar dengan semua gelar Liga Primer, Liga Champions, dan karir hebat yang ia miliki di Old Trafford. Ucap Kenny Dalglish kepada 442. Apa yang dikatakan oleh Kenny Dalglish memang benar adanya. Roy Keane boleh dikatakan menjadi simbol dari kejayaan besar Manchester United, bahkan dalam periode yang cukup lama. Pada saat bergabung ke Old Trafford, Kane mendapati kalau Manchester United baru saja memenangkan gelar Liga dengan pemain-pemain seperti Eric Cantona, Paul Ince, Mark Hughes, dan Brian Robson. Namun, berbagai cedera yang dialami Brian Robson yang saat itu berusia 36 tahun membuat Kane mendapat banyak waktu bermain di musim pertamanya bersama klub. Tak mau bermain-main, Roy Keane segera membalas kepercayaan yang diberikan United kepadanya dengan membantu mereka meraih gelar Liga Primer kedua secara beruntun pada tahun 1994. Setidaknya selama 3 tahun berikutnya, kesuksesan terus menghampiri Roy Keane. Ia berhasil memenangkan 2 gelar Liga dan semakin memantapkan tempat di tim utama Manchester United. Tak sampai di situ saja, eksistensi Roy Keane sebagai simbol kejayaan Manchester United kian terasa saat dia diberi mandat sebagai kapten pasca kepergian Eric Cantona pada tahun 1997. Meski bagi sebagian besar pemain mendapat kepercayaan sebagai kapten adalah beban dan tekanan besar, namun bagi Keane, hal itu justru membuatnya kian melaju tanpa hambatan. Roy Keane kian menunjukkan semangat juang tinggi dan agresivitas luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun sayangnya, tak lama setelah menerima jabatan kapten, Kane harus menepi karena cedera ligamen krusiat yang dialaminya dalam pertandingan antara Manchester United melawan Leeds United. Kane mengalami cedera setelah mencoba menjegal Erling Haaland. Lebih menyakitkan lagi, Haaland bahkan percaya bahwa Kane berpura-pura cedera dan memarahinya saat Kane berguling-guling di lapangan ketika merasa sangat kesakitan. Akibat hal tersebut, Roy Keane absen selama sisa musim 1997-98, di mana United harus merelakan gelar ke tangan Arsenal. Beruntung bagi Kane, pada musim 1998-99 ia kembali. Kali ini, Kane membawa semangat baru dan siap melakukan hal yang lebih baik di lapangan. Benar saja, pada musim tersebut, Roy Keane menjadi salah satu aktor utama dalam diraihnya 3 trofi dalam satu musim oleh Manchester United. Roy Keane bahkan menampilkan pertandingan yang sangat memukau di laga Liga Champions Eropa melawan Juventus. Setelah bermain imbang 1-1 di Old Trafford pada leg pertama, United bertandang ke Italia untuk pertandingan berikutnya. Sayangnya, Juventus berhasil memimpin lebih dulu dengan skor 2-0 meski pertandingan belum berjalan lama. Namun beruntung bagi MU karena memiliki kapten sekelas Roy Keane. Dengan kontribusinya yang sangat luar biasa di pertandingan tersebut, Kane mencetak gol pertama dari 3 gol yang nantinya dicetak United. Dengan kemenangan 3-2, Roy Keane benar-benar menjadi sorotan. Dia dipuji oleh Sir Alex Ferguson, di mana sang manajer mengatakan kalau itu adalah pertandingan terbaik yang pernah dimainkan oleh pemain yang pernah dilatihnya. Roy Keane menunjukkan semangat yang sangat luar biasa. Spirit, kepemimpinan, serta intensitas permainan yang sangat tinggi membuat Kane sangat layak disebut sebagai bintang yang sesungguhnya. Orang-orang saat itu bahkan menyebut Roy Keane masih lebih hebat dari gelandang Juventus yang bertabur bintang seperti Edgar Davids, Didier Deschamps, dan Zinedine Zidane. Satu hal yang menciptakan noda buat kecemerlangannya saat itu, Kane menerima kartu kuning akibat melakukan pelanggaran terhadap Zinedine Zidane yang mana itu membuatnya absen di pertandingan terakhir. Meskipun demikian, United berhasil memenangkan Liga Champions melawan Bayern Munich di final. Kemenangan ini melengkapi treble yang akan selalu dikenang oleh penggemar.
Berkat penampilan impresifnya sepanjang musim 1998-99, Roy Keane duduk di tangga kelima dalam daftar perebutan Ballon d'Or. Pada tahun-tahun berikutnya, atau setelah Manchester United memenangkan treble yang sangat mengesankan, permainan Roy Keane masih belum luntur dari kata hebat. Ia mampu melanjutkan kesuksesan United dengan memenangkan 2 gelar Liga Primer lagi pada musim 1999-2000 dan 2000-2001. Pada momen tersebut, satu noda kembali membuat kecemerlangannya sedikit terganggu. Adalah pada musim 2000-2001 saat Roy Keane terlibat kontroversi dengan Erling Haaland yang mulai membela Manchester City. Dalam pertandingan antara Manchester United dan Manchester City, Keane melakukan tackle yang mengerikan terhadap ayah dari Erling Haaland tersebut. Akibatnya, dia harus rela menerima kartu merah dan mendapat hukuman larangan bertanding selama 8 pertandingan. Beberapa orang menduga bahwa Keane melakukan hal ini karena balas dendam. Dan benar saja, 3 tahun berselang atau dalam autobiografinya yang dirilis pada tahun 2003, Keane mengakui kalau ia memang sengaja menendang Erling Haaland dengan keras. Setelah melewati masa-masa yang sangat luar biasa bersama Manchester United, penampilan Roy Keane kian menurun. Itu tak lepas dari usianya yang semakin menua. Namun terlepas dari hal tersebut, Roy Keane yang akhirnya meninggalkan Manchester United mengaku kalau usia bukanlah alasan baginya untuk meninggalkan Old Trafford. Saat itu, sekitar di musim 2005-2006, ia terlibat perselisihan dengan Sir Alex Ferguson. Dalam sebuah sesi latihan, Keane memprotes kualitas serta metode latihan MU yang saat itu dipimpin oleh asisten Fergie, Carlos Queiroz. Selain itu, Roy Keane juga sempat terlibat masalah dengan sejumlah pemain MU. Kepada MU TV, Roy Keane mengkritik sejumlah rekan setimnya karena mereka terlihat seperti pemain yang tidak memiliki keinginan yang tinggi untuk menang. Keane berkali-kali meneriaki rekan setimnya yang dianggap sudah tidak memiliki gairah untuk bermain di klub. Setelah selama kurang lebih 12 tahun bersama, di mana kemudian perselisihan tak bisa terhindarkan di depan publik, Roy Keane akhirnya memilih pergi meninggalkan Old Trafford. Tepat pada tahun 2006, kepergiannya yang terbilang tiba-tiba itu membuat Roy Keane bergabung dengan Glasgow Celtic melalui kontrak berdurasi 18 bulan. Akan tetapi, akhirnya Roy Keane hanya menghabiskan setengah musim di klub tersebut dan mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola pada tanggal 12 Juni 2006. Roy Keane, yang meski terkenal garang, diakui sebagai pemain yang mampu meningkatkan standar tinggi di tim sekelas Manchester United. Dia akan selalu menghukum pemain yang baru didatangkan oleh klub, salah satunya Dwight Yorke yang punya pengalaman menarik dengan Keane di masa awal berlatih di Old Trafford. Dikatakan bahwa Keane terus menekan Yorke di sesi latihan dengan memberi perlakuan yang tak mengenakan serta tendangan-tendangan yang cukup membahayakan. Setelah itu, Keane akan segera berbisik, "Selamat datang di klub." Roy Keane benar-benar menunjukkan komitmen, profesionalitas, dan keunggulan yang sangat luar biasa. Ia selalu merasa bahwa sangat istimewa bisa bergabung dengan tim sekelas Manchester United. Keane adalah pemain yang sangat dihargai oleh rekan setimnya, termasuk Paul Scholes. Dalam wawancaranya dengan 442, Scholes berkata, "Roy adalah sosok yang luar biasa untuk diajak bermain dan seseorang yang selalu dapat dipercaya. Aku segera mengetahui bahwa jika kamu tidak dalam performa terbaik, dia akan berada di sekitarmu untuk memastikan kamu memainkan peran bagi tim." Aku mendapat beberapa teguran darinya, tetapi itu membuatku bekerja lebih keras. Dia adalah pemimpin dan kapten yang hebat. Dia memotivasi kami dan dia adalah manajer kami di lapangan. Setelah memutuskan pensiun sebagai pemain, Roy Keane langsung terjun ke dunia kepelatihan. Selama bertahun-tahun, ia telah melatih berbagai tim seperti Sunderland dan Ipswich Town. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai asisten manajer untuk Republik Irlandia, Aston Villa, dan Nottingham Forest. Setelah merasa tidak berbakat menjadi pelatih, Roy Keane akhirnya menemukan pekerjaan yang tepat. Ia muncul sebagai pengamat sepak bola yang kerap mengeluarkan pendapatnya untuk pemain, tim, atau pertandingan.
Malahan, belum lama ini, Roy Keane kian gencar mengkritik tim yang pernah membesarkan namanya, yakni Manchester United. Dengan hasil yang terbilang sangat minor pada musim 2024-2025 ini, Roy Keane mengungkapkan kalau MU sudah bukan lagi tim besar. Mereka hanya menjadi tim dengan sekumpulan pemain yang tidak berguna. Hal itu bisa dilihat dari posisi yang saat ini didiami klub. Manchester United saat ini menjadi lawan yang sangat mudah, ujar Roy Keane.